Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Deputi Perizinan dan Inspeksi, yang terhormat Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir, tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Amin Sarkasi yang telah hadir selaku pembicara tamu pada acara hari ini, dan Bapak Ibu peserta bimbingan teknis protokol tambahan yang berbahagia. Izinkan nama saya sudah diperkenalkan oleh Pak Ando tadi, Desinta Indirani. Saya bergabung dengan Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir sejak 2006. Tapi tadi Pak Ando lupa menyampaikan bahwa saya sempat dimutasi sebentar ke kelompok fungsi evaluasi. 6 bulan, Bu. Evaluasi bulan. Kemudian dikembalikan lagi di kelompok fungsi inspeksi safeguard. Baik, saya ingin pada kesempatan ini saya ingin menyambung informasi yang telah panjang lebar disampaikan oleh Pak Amin dari sisi histori dan politis bagaimana Indonesia menandatangani perjanjian protokol tambahan. Dan kemudian saya hanya melengkapi dengan ketentuan apa saja sih yang negara harus laporkan selaku negara penandatangan. Serta nanti juga presentasi saya akan memaparkan perkenalan protokol reporter yang digunakan sebagai media penyampaian deklarasi protokol tambahan dari Bapeten selaku perwakilan negara ke IAEA. Lanjut. Baik Bapak dan Ibu, dari slide ini presentasi saya akan berisi tentang yang pertama adalah dasar hukum. Tadi di slide arahan dan pembukaan Bapak Deputi sudah menjelaskan juga tentang dasar hukum pelaksanaan perjanjian protokol tambahan di Indonesia. Kemudian yang kedua saya akan mencoba membandingkan perjanjian safeguard dan protokol tambahan itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga tadi saya sampaikan ketentuan-ketentuan apa saja sih yang harus negara laporkan terkait kewajiban penandatanganan protokol tambahan ke IAEA. Kemudian selanjutnya saya juga akan menyampaikan sedikit pengenalan aplikasi protokol reporter yang saat ini sudah sampai ke versi 3. Ini akan menjadi dasar Bapak dan Ibu mengikuti bimbingan teknis di hari yang kedua. Lanjut. Baik. Bapak dan Ibu, ini tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Amil ya. Jadi dari mulai ratifikasi NPT pada tahun 78, Indonesia lalu setelahnya menandatangani perjanjian safeguard dengan IAEA dengan perjanjian nomor 283. Kemudian setelah itu perjanjian protokol tambahan juga ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 1999. Nggak salah saya tanggal 20 September tahun 1999. Jadi kalau dari kita lihat dari informasi sirkuler 540 sebagai ketetapan atau ketentuan pelaksanaan protokol tambahan itu dipublish oleh IAEA tahun 1997. Jadi hanya 3 tahun setelah informasi sirkuler itu diterbitkan oleh IAEA, Indonesia langsung menandatangani protokol tambahan 3 tahun setelahnya. Untuk apa yang menjadi dasar pertimbangan dari Kementerian Luar Negeri selaku perwakilan negara, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi oleh Pak Amin. Saya juga tadi ingin menanyakan, tapi nanti kita masih punya sesi tanya jawab setelah presentasi saya. Kemudian setelah itu tahun 2000 Indonesia harus melaporkan deklarasi awal tentang protokol tambahan. Nanti apa saja deklarasi yang dilaporkan pada first deklarasi dari negara ke IAEA nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian ini juga tadi sudah disampaikan Pak Amin, 4 tahun setelah kita pertama kali mendeklarasikan protokol tambahan, kita sudah mencapai integrated safeguard di tahun 2003 dan ini adalah pencapaian yang sangat baik bagi suatu negara. Untuk sekedar informasi bagi Bapak dan Ibu, status deklarasi yang disampaikan oleh Indonesia ke IAEA per bulan Oktober tahun 2021 itu ada sebanyak 378 deklarasi. Nanti akan saya sampaikan apa saja deklarasi-deklarasi yang harus disampaikan sebagai perwakilan dari negara ke Badan Olahraga Atom Internasional. Baik, lanjut, Pak Awan.
Sekilas saja ini dasar hukum yang telah disampaikan tadi oleh Pak Deputi juga, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 78 itu sebagai pedoman dalam meratifikasi NPT di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan perjanjian protokol tambahan nomor 283 untuk perjanjian safeguard-nya, dan 283 additional 1 ini perjanjian protokol tambahan untuk penguatan perjanjian safeguard. Selain itu, untuk pelaksanaan pemanfaatan ketenaga nukliran di Indonesia, kita sudah ketahui bersama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 yang diatur kemudian dengan peraturan teknis pelaksanaan protokol tambahan di Perka 9 tahun 2006 serta Perka 9 tahun 2008. Nah, kedua perka ini memiliki nomor yang sama. Jika di Perka 9 tahun 2006 ini merupakan hasil adopsi atau terjemahan dari Information Circular 540, sedangkan untuk Perka 9 tahun 2008 merupakan terjemahan atau adopsi dari IAEA Service Series nomor 21. Jadi lebih kepada petunjuk untuk pengisian pelaksanaan deklarasinya. Baik, lanjut. Bapak dan Ibu, sedikit untuk menjelaskan definisi dan tujuan protokol tambahan. Jadi protokol tambahan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, melainkan perjanjian untuk memperkuat perjanjian safeguard sebagai sarana tambahan IAEA dalam rangka melakukan verifikasi dan memastikan penggunaan bahan nuklir untuk maksud damai. Lalu apa saja sih tujuan protokol tambahan itu? Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Amin, tujuannya adalah mendeteksi kegiatan tersembunyi atau clandestine activity berdasarkan kelengkapan informasi atau deklarasi yang disampaikan oleh suatu negara tentang seluruh kegiatan dan peralatan terkait dengan daur bahan nuklir, daur bahan bakar nuklir. Jadi fuel cycle ini menjadi kata kunci untuk lingkup protokol tambahan. Atau kita biasanya di Bapeten, jika sudah melampirkan deklarasi ke IAEA, sering mendapat notifikasi tahunan dengan yang muncul istilah correctness and completeness terhadap deklarasi-deklarasi yang telah disampaikan oleh negara, baik laporan bahan nuklir maupun protokol tambahan. Baik, lanjut. Baik, ini tadi juga secara garis besar sudah disinggung oleh Pak Amin. Jadi saya mengutip dari Safeguard IAEA bahwa perjanjian safeguard dan protokol tambahan itu untuk negara-negara di dunia itu terbagi dari 3 jenis perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian safeguard complementary safeguard agreement atau perjanjian safeguard plus pelengkapnya yaitu perjanjian protokol tambahan. Nah, status per Juni 2021 ada 137 negara yang sudah termasuk dalam negara penandatangan CSA dan penandatangan EPI atau Additional Protocol. Namun dengan catatan 14 negara belum meratifikasinya, jadi baru menandatangani tapi belum mengimplementasikan di negara mereka. Tadi kalau saya catat dari presentasi Pak Amin, ada 184 negara ya Pak ya yang non-nuclear weapon state. Kemudian ada juga perjanjian voluntary offer agreement, ini juga plus pelengkapnya dengan perjanjian EPI, ini adalah negara tadi yang disebutkan Pak Amin adalah negara-negara 5P atau negara-negara nuclear weapon state. Dan jenis perjanjian lain yaitu item specific safeguard agreement. Ini ditandatangani oleh 3 negara yang tidak menjadi negara NPT, yaitu India, Pakistan, dan Israel. Namun pada kenyataannya ternyata India telah menandatangani additional protocol, tapi hanya untuk pelaporan atau deklarasi item-item spesifiknya. Oke, lanjut, Bapak dan Ibu. Ini saya coba merangkum, jadi apa sih tadi perbedaan dari perjanjian safeguard dan perjanjian protokol tambahan? Kalau dari sisi tujuan, perjanjian safeguard adalah mendeteksi secara tepat waktu hilangnya bahan nuklir atau penggunaan bahan nuklir secara tidak sah dari maksud damai menjadi pembuatan senjata nuklir atau peralatan peledak nuklir lainnya dalam jumlah yang signifikan. Untuk itu, makanya untuk perjanjian safeguard, suatu negara harus melaporkan setiap
berat bahan nuklir dan penggunaannya ke dalam laporan tahunan ke IAEA. Mungkin Bapak dan Ibu yang dari Batan atau BRIN sudah terbiasa melaporkan PIL, MBR, dan ICR ke IAEA secara berkala, dan inilah wujud dari perjanjian safeguard itu. Nah, kalau perjanjian protokol tambahan itu tujuannya untuk menjamin kebenaran atau correctness dan kelengkapan deklarasi atau completeness dari bahan nuklir di suatu negara. Jadi kegiatannya juga fasilitasnya itu dilengkapi deklarasinya ke IAEA. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan bahwa deklarasi yang disampaikan ke IAEA untuk safeguard itu adalah bahan nuklir dan fasilitas nuklir secara tepat. Fasilitas nuklir di sini adalah yang dimaksud adalah DAQ, di mana di dalam DAQ itu menjelaskan tentang ruangan atau tempat bahan nuklir itu dipakai. Jadi Bapak dan Ibu yang PIC STBBN biasanya akan membuat DAQ untuk sebelum bahan nuklir itu masuk ke dalam suatu fasilitas. Sedangkan kalau yang deklarasi protokol tambahan, yang dideklarasikan adalah bahan dan kegiatan yang terkait dengan nuklir. Untuk verifikasinya sendiri, jika perjanjian safeguard itu inspeksi yang dilakukan adalah inspeksi bahan nuklir dan verifikasi informasi desain atau verifikasi dari DAQ yang dilaporkan. Kemudian verifikasi dilakukan secara kuantitatif, jadi berdasarkan berat bahan nuklir yang dilaporkan dari suatu negara. Sedangkan jika protokol tambahan, itu verifikasinya dilaksanakan adalah berupa complementary access ke lokasi-lokasi yang relevan dan evaluasinya dilakukan untuk evaluasi kualitatif. Nanti akan saya jelaskan ketentuan untuk complementary access di slide selanjutnya. Kemudian untuk fokus safeguard sendiri itu difokuskan pada penyimpanan dan penggunaan bahan nuklir, sedangkan fokus dari protokol tambahan adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk mendeteksi adanya bahan atau kegiatan nuklir yang tidak transparan atau tidak terdeklarasi. Nah, untuk kesimpulan dari IAEA-nya, jika safeguard itu biasanya setelah laporan pembukuan tahunan, kita mendapatkan atau negara mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada penyimpangan bahan nuklir dari aktivitas yang dideklarasikan. Jadi semua bahan nuklir itu dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan jika protokol tambahan, kesimpulan yang disampaikan adalah tidak ada bahan nuklir di suatu negara dan aktivitasnya yang tidak dideklarasikan. Mungkin ini ada kesalahan tipe penulisan, mohon maaf. Kemudian slide selanjutnya, Pak Aman. Bapak dan Ibu, di sini di slide selanjutnya saya mencoba mengutip dari informasi sirkuler 540 sebagai pedoman pelaksanaan protokol tambahan untuk negara-negara penandatanganan EPI. Jadi untuk artikel 21 ini adalah artikel atau pasal 21 ini adalah tentang kegiatan penelitian yang terkait daur bahan bakar nuklir namun tidak menggunakan bahan nuklir yang dibiayai atau dikuasai oleh pemerintah. Kemudian artikel atau pasal 2A2 yaitu kegiatan operasional yang terkait dengan safeguard. Selanjutnya pasal 2A3 ini adalah terkait semua gedung pada tapak fasilitas nuklir. Artikel selanjutnya atau pasal selanjutnya di pasal 2A4 ini terkait dengan produksi atau perakitan peralatan nuklir yang terdapat dalam lampiran 1 informasi sirkuler 540. Jadi ada di situ ada jenis-jenis produksi atau perakitan peralatan yang harus dideklarasikan setiap tahun ke IAEA. Untuk pasal selanjutnya yaitu pasal 2A5 terkait penambangan uranium dan pengolahan konsentrat. Pasal selanjutnya, pasal 2A6 ini deklarasi terkait bahan nuklir yang tidak dilaporkan dalam laporan safeguard. Ini contohnya bahan sumber yang terdapat di pengolahan timah atau hasil sampingnya berupa slag atau monasid. Kemudian pasal 2A7
Ini terkait dengan deklarasi bahan nuklir yang dikecualikan atau telah dikeluarkan dari laporan safeguard. Jadi bahan-bahan nuklir ini mungkin sebelumnya karena kuantitasnya kecil sudah dilaporkan dari laporan bahan nuklir. Kemudian atas inisiatif dari negara itu mereka ingin melaporkannya dalam ketentuan atau mengeluarkannya dari laporan safeguard, dan setelah disetujui oleh IAEA bahan nuklir tersebut dapat dilaporkan melalui deklarasi protokol tambahan. Kemudian pasal selanjutnya di pasal 2A8 ini terkait deklarasi pengolahan limbah tingkat tinggi, sedang dan tingkat tinggi. Kemudian ada pasal 2A9 yaitu terkait ekspor dan impor peralatan spesifik yang terdapat pada lampiran 2 informasi Serkuler 540. Jadi ada lampiran 1 untuk produksi peralatan, dan ini lampiran 2-nya terkait peralatan spesifik yang diatur di lampiran 2. Kemudian pasal terakhir di pasal 2A yaitu pasal 2A10 terkait rencana jangka panjang pengembangan daur bahan bakar nuklir. Ini juga negara mempunyai kewajiban untuk mendeklarasikan. Jadi selain penelitian yang sudah berlangsung di tahun sebelumnya, rencana penelitian atau rencana litbang untuk 10 tahun ke depan itu sudah harus dilaporkan ke IAEA jika sudah mendapat persetujuan atau juga sudah dapat istilahnya DIPA ya, kalau kita selama ini kan kalau di pemerintahan sudah mendapat DIPA, sudah disetujui oleh kementerian yang berwenang, itu akan dilaporkan di artikel 2A. Baik Bapak dan Ibu, slide selanjutnya masih di informasi Serkuler 540 ada pasal 2B. Pasal 2B ini terdiri dari 2 pasal, 2B1 dan 2B2. Ini kebalikan dari 2A1. Jadi kegiatan penelitian yang terkait dengan daur bahan bakar nuklir, namun tidak menggunakan bahan nuklir, dilakukan secara private company atau diselenggarakan oleh swasta. Kemudian untuk pasal 2B2, ini adalah informasi kegiatan atau identitas perseorangan atau entitas atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan di lokasi yang telah diidentifikasi oleh IAEA sebagai tapak fasilitas nuklir. Jadi misalnya di sekitar KNS, di luar tapak fasilitas nuklir itu, mungkin di gedung LIPI atau gedung BPPT, diindikasi ada kegiatan yang menurut IAEA itu berhubungan atau harus dideklarasikan dan itu dipublish, ini harus dimasukkan di dalam artikel 2B2. Kemudian artikel 2C ini adalah artikel untuk penjelasan atau konfirmasi semua deklarasi yang telah negara sampaikan ke IAEA yang perlu dikonfirmasi. Dan itu harus berhubungan atau berkaitan dengan kepentingan safeguard. Jadi misalnya IAEA mengirimkan surat permintaan konfirmasi penelitian ke salah satu universitas, biasanya IAEA langsung mengacu pada artikel 2T. Jadi negara pun akan mengacu jawaban tersebut ke artikel ini. Baik, dan Bapak dan Ibu tadi secara garis besar untuk jenis-jenis atau pasal-pasal yang diatur oleh IAEA terkait deklarasi protokol tambahan. Saya coba mengulas satu persatu supaya lebih jelas informasi apa saja sih dari setiap pasal itu yang harus dilaporkan. Yang pertama untuk artikel 2A1 ini adalah penelitian dan pengembangan daur bahan bakar nuklir tanpa bahan nuklir. Jadi kata kuncinya adalah tanpa bahan nuklir. Kemudian kata kunci yang kedua adalah dikuasai atau dibiayai oleh pemerintah, termasuk penelitian yang menggunakan fasilitas milik pemerintah. Jadi universitas dan lembaga penelitian milik pemerintah jika melaporkan deklarasi 2A1 harus mengacu pada artikel ini. Formatnya juga telah diatur, nanti akan sama-sama Bapak dan Ibu mengikuti dalam BIMTEK hari kedua. Kemudian batasan apa sih atau penelitian seperti apa yang harus dilaporkan? Yang pertama adalah studi berbasis kertas seperti laporan atau hasil eksperimen. Kemudian desain konseptual
kemudian prototype atau desain dasar ya, kemudian pengembangan perangkat lunak dan pengujian bahan. Jadi yang masalah untuk pengujian bahan dan alat itu Pak Amil juga sudah menjelaskan dari lebih lanjut. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Untuk 2A2, ini kegiatan operasional di fasilitas dan loft. Nah, ini biasanya kegiatan ini sudah disepakati oleh IAEA. Jadi contoh saja untuk deklarasi 2A2 ini negara menyampaikan jadwal operasi reaktor karena ini berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi yang dilakukan oleh IAEA dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan perjanjian safeguard. Kemudian artikel 24 2A3 belum ya Bapak Ibu ya. Oke, 2A3 ini adalah deskripsi untuk gedung pada tapak fasilitas nuklir. Nah, apa saja sih yang harus dideklarasikan? Jadi isi dari deklarasi 2A3 itu meliputi penggunaan dan isi dari setiap gedung dalam tapak, kemudian perkiraan ukuran dan penggunaan sebelumnya. Dalam format ini juga fasilitas atau pemegang izin ya, kalau sampai saat ini kan baru pemegang izin yang punya kewajiban melaporkan ke Bapeten, itu harus melengkapi dengan PEPA atau denah, dilengkapi dengan keterangan atau legendnya dan skalanya. Selanjutnya adalah artikel 24 tentang produksi peralatan aneks 1. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 15 tipe kegiatan yang berhubungan dengan pengkayaan, reaktor, dan processing. Dan ini bisa dilihat dari lampiran 1 dari informasi sirkuler 540 atau di Perka 6 tahun 2009 itu juga di lampiran 1. Apa saja sih isi deklarasinya? Yang untuk 24, isi deklarasi meliputi deskripsi dari kegiatan, termasuk skala operasinya, kemudian lokasi dan organisasi yang melakukan kegiatan produksi tersebut. Jadi ada 2 ini. Ini sampai saat ini kita Bapeten belum dapat informasi apakah ada entitas yang sudah melakukan kegiatan yang sesuai dengan lampiran aneks 1 ini. Kemudian Bapak dan Ibu, slide selanjutnya adalah artikel 24. Ini terkait dengan penambangan uranium dan thorium serta concentration plan. Nah, ini concentration plan ini deklarasinya meliputi lokasi, status operasi dan kapasitas produksinya, kemudian perkiraan untuk semua produksi yang dilakukan setiap tahun, dan perkiraan produksi setiap tahun untuk setiap pertambangan atau instalasi. Untuk selanjutnya tadi sudah disinggung juga oleh pembicara sebelumnya dan Pak Pandu. Artikel 24 ini kan merupakan artikel terkait bahan sumber. Nah, bahan sumber itu adalah bahan nuklir atau dalam hal ini uranium dan thorium yang belum mencapai kemurnian dan komposisi sebagai bahan bakar. Nah, selain diatur dalam protokol tambahan, bahan sumber juga diatur melalui PP 5 tahun 2021 dan Perba 3 tahun 2001, di mana terdapat ketentuan terkait perizinan MIL dengan deret uranium dan thorium dengan batasan 1 BQ per gram. Jadi jika sudah mencapai batasan ini, maka entitas atau organisasi harus melaporkan ke Bapeten untuk nanti didata dan direkap menjadi deklarasi 2A6. Untuk selanjutnya, penjelasan di artikel 2A7, deklarasi tadi bahan nuklir yang sudah dikecualikan dari safeguard masuk dalam pelaporan protokol tambahan. Nah, isi deklarasinya sendiri meliputi jumlah, penggunaan, dan lokasi bahan-bahan yang sudah dikecualikan. Kemudian jumlah, penggunaan, dan lokasi bahan-bahan yang yang sudah digunakan atau dikecualikan yang untuk bentuk non-nuklir dan end use-nya seperti apa. Jadi ini tapi sudah catatannya sudah harus dengan kesepakatan
dan persetujuan dari IAEA. Jadi ada persyaratan tertentu bagi setiap organisasi yang akan mengecualikan bahan nuklir yang dimiliki dengan sejumlah persyaratan dan dapat mendapatkan persetujuan dari IAEA baru melaporkan dalam deklarasi protokol tambahan. Kemudian untuk 2A8 ini adalah deklarasi pengolahan limbah tingkat menengah dan tinggi. Ada 2 kata kuncinya. Yang pertama yaitu limbah tersebut mengandung plutonium, HEU atau uranium-233 dan safeguard-nya sudah dihentikan. Jadi kembali lagi bahwa perjanjian ini adalah penguatan terhadap perjanjian safeguard. Jadi jika bahan nuklir PU, HEU atau uranium sudah dilaporkan dalam laporan bahan nuklir, maka tidak ada kewajiban untuk melaporkan dalam protokol tambahan seperti yang 2A7 tadi. Nah, yang 2A8 juga begitu, jika masih dilaporkan dalam, walaupun itu kategorinya limbah dan masih dilaporkan dalam laporan bahan nuklir, maka tidak perlu melakukan pelaporan dalam deklarasi protokol tambahan. Namun jika kegiatan safeguard-nya atau pelaporannya sudah dihentikan, baru dilaporkan ke dalam artikel 2A8. Nah, isi deklarasinya apa saja? Meliputi tujuan pengolahan, waktu pengolahan, dan tempat pengolahannya. Baik, kita lanjutkan. Artikel selanjutnya, artikel 2A9. Ini adalah artikel terkait ekspor impor barang yang terdapat pada Aneks 2, lampiran 2. Isi deklarasinya meliputi apa saja? Yaitu pertama identitas, yang kedua jumlah ekspor, kemudian lokasinya, lokasi entitas yang melakukan ekspor barang atau bahan yang terdapat pada lampiran 2. Dan yang keempat adalah maksud penggunaan atau bahan alat. Jadi end user statement dari negara pengekspor atau entitas pengekspor untuk apa barang itu digunakan di suatu negara yang tujuan. Nah, ada catatan tulisan berwarna merah ini untuk kegiatan impor. Jadi untuk kegiatan impor, IAEA dapat meminta konfirmasi dari negara pengimpor. Jadi misalnya Indonesia telah melakukan ekspor peralatan Aneks 2 ke suatu negara, maka kewajiban dari negara yang telah mengimpor peralatan tersebut untuk melaporkannya dalam deklarasi 2A9 untuk yang impor. Jadi supaya datanya harus matching antara negara pengekspor atau pengirim dan negara yang menerima barang tersebut. Selanjutnya untuk artikel 2A10 ini terkait dengan rencana daur bahan bakar nuklir untuk 10 tahun yang akan datang. Nah, ini kata kuncinya seperti tadi telah saya sampaikan bahwa ini sudah disetujui oleh pemerintah melalui mungkin DIPA anggaran atau Renstra atau yang lainnya. Nah, deklarasinya meliputi apa saja? Yang pertama adalah rencana pengembangannya akan seperti apa dan aplikasi apa saja yang diharapkan dari rencana pengembangan tersebut. Ya, Bapak dan Ibu, kalau tadi penjelasan secara berkata ya, kalau ini bisa dilihat dari tabel saja bahwa tadi kita sudah menandatangani protokol tambahan tahun 1999. Nah, dari tabel ini Indonesia melaporkan inisial deklarasi tahun 2000. Jadi yang kotak berwarna orange ini adalah pasal-pasal atau artikel atau deklarasi yang telah kita sampaikan dalam rangka pemenuhan perjanjian safeguard yang telah ditandatangani. Lalu setelah inisial deklarasi, kita punya kewajiban untuk annual update atau mengupdate deklarasi tahunan. Pasal-pasalnya lebih banyak atau deklarasi yang dipersyaratkan lebih banyak daripada deklarasi awal. Nah, selain itu juga, selain yang tahunan, ada juga pengaturan terkait deklarasi triwulan atau quarterly yang yaitu terkait ekspor impor peralatan Aneks 2. Nah, ini disampaikan oleh suatu negara secara 3 bulanan, jadi ada 4 deklarasi terkait Aneks 2 untuk setiap tahunnya. Lanjut. Nah, ini untuk penjelasan waktu pelaporannya.
Ini diatur dalam Informasi Sirkuler 540 artikel 3 atau pasal 3. Untuk inisial deklarasi itu sesuai dengan ketentuan itu harus disampaikan paling lambat 180 hari setelah entry into force atau setelah ratifikasi. Jadi itu jangka waktu yang telah ditetapkan oleh IAEA. Nah, setelah inisial deklarasi itu, kita wajib memperbaharui deklarasi tahunan setiap tahun dan paling lama disampaikan 15 Mei untuk deklarasi yang berlaku 1 tahun sebelumnya. Jadi misalnya tahun 2021 kita telah mendeklarasikan tanggal 15 Mei tahun 2021, itu deklarasi yang berlaku adalah tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember tahun 2020. Kemudian yang kotak hijau ini juga waktu penyampaian deklarasinya untuk yang quarterly. Jadi deklarasi terkait ekspor impor peralatan aneks 2 itu harus disampaikan setelah 3 bulanan dan penyampaiannya adalah paling lambat 60 hari setelah periode deklarasi. Jadi misalnya Januari sampai dengan Maret, 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021, maka paling lambat penyampaian deklarasi dari negara ke IAEA adalah tanggal 30 Mei 2021. Namun perlu saya sampaikan kepada Ibu, ini kita mengacu pada informasi sirkuler. Dan untuk waktu pelaporan deklarasi menurut Perka 9 tahun 2006, dari stakeholder yang sebagai pemegang atau pelaksana protokol tambahan harus menyampaikan ke Bapeten paling lambat 15 April setiap tahun. Hal ini dalam rangka kepentingan evaluasi dan proses rekapitulasi data dari seluruh stakeholder terkait. Jadi Bapeten hanya mempunyai waktu 1 bulan untuk merekap dan mengkonfirmasi kebenaran data dari deklarasi yang telah Bapak Ibu sampaikan. Ya, selain juga pada saat periode 1 bulan itu biasanya kami melakukan inspeksi sekaligus untuk dalam rangka verifikasi. Baik, selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, slide ini menjelaskan tentang artikel 4 atau pasal 4 dari Informasi Sirkuler 540, di mana tadi kalau di safeguard itu ada namanya independent inspection melalui PIV dan SNI, sedangkan jika di protokol tambahan ini kita mengenalnya istilah complementary access. Jadi sebenarnya sama saja inspektur IAEA yang datang ke sini, tapi jika kalau protokol tambahan itu dalam rangka complementary access. Nah, di mana sajakah lokasi-lokasi yang dituju untuk IAEA melakukan complementary access diatur dalam pasal 4A. Jadi yang pertama di setiap lokasi tapak sesuai artikel 2A 5-8. Untuk memastikan tidak adanya bahan nuklir dan aktivitas nuklir yang tidak dideklarasi. Kemudian yang kedua, lokasi sesuai dengan artikel 2A1, 2A4, dan 2A9B atau 2B untuk menyelesaikan pertanyaan yang berkaitan dengan deklarasi kebenaran dan kelengkapan. Jadi ini sudah pernah Bapeten mendapatkan complementary access dari IAEA untuk artikel 2B. 2B tadi kalau kita melihat ke slide sebelumnya adalah penelitian dilakukan oleh private company atau lembaga penelitian swasta. Jadi IAEA menyurati Bapeten untuk meminta konfirmasi terkait penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian swasta yang dipublish dan itu berkaitan dengan daur bahan bakar nuklir. Jadi sudah pernah terjadi, bukan hanya dengan penelitian-penelitian yang dikuasai atau didanai oleh pemerintah saja. Kemudian yang lokasi selanjutnya adalah lokasi fasilitas yang telah di-decommissioning atau di luar fasilitas yang telah di-decommissioning. Ini dalam rangka konfirmasi terkait tujuan safeguard. Nah ini Pak Amel tadi sudah menceritakan panjang lebar kasus di Petrokimia Gresik.
Baik, untuk pasal 4 ini terdiri dari dua ayat, dari pasal 4A dan pasal 4B. Jika pasal 4A tadi lokasi untuk pelaksanaan komplementari akses, maka pasal 4B ini mengatur tentang jenis-jenis notifikasi yang diberikan oleh IAEA dalam rangka melakukan komplementari akses. Jadi ada dua macam pemberitahuan. Yang pertama, pemberitahuan dilaksanakan sebelum ke suatu fasilitas atau suatu lokasi sebelum 24 jam. Untuk lokasi di luar tapak atau fasilitas nuklir. Ini biasanya kita juga masih negosiabel. Jadi kalau misalnya di luar pulau, kita bisa minta pengeluaran waktu, tapi itu juga tergantung dari kebijakan dari Inspektur IAS sendiri. Yang kedua, pemberitahuan 2 jam atau kurang dari 2 jam di lokasi tapak yang bersamaan dengan pelaksanaan DIV atau Design Information Verification dan Physical Inventory Verification. Jadi ada dua jenis inspeksi yang dilakukan oleh IAEA, bisa kedua-duanya, DIV dan PIV, atau PIV saja. Nah, itu biasanya di sela-sela pelaksanaan inspeksi itu kurang dari 2 jam IAEA ingin melakukan komplementari akses ke gedung lain di tapak fasilitas nuklir, biasanya IAEA memberikan pemberitahuan kurang dari 2 jam. Mungkin Bapak-Bapak yang di KNS sudah pernah sering atau bukan pernah lagi sering mengalami ya. Kemudian untuk slide selanjutnya, pengaturan di artikel 6, apa saja sih yang dilakukan oleh IAEA dalam rangka komplementari akses tersebut. Jadi sesuai dengan artikel 6, IAEA melakukan komplementari akses dalam rangka pertama pengamatan visual, kemudian melakukan pengambilan sampling atau biasanya dilakukan tes pusat, kemudian pemasangan peralatan deteksi radiasi atau peralatan pengukuran lain, dan pemasangan segel atau perangkat yang dimiliki olehnya. Jadi ada temper indicating device, ada seal yang memang diciri khaskan oleh IAEA sebagai salah satu tujuan dari segel. Kemudian pasal selanjutnya, slide selanjutnya, ya, baik. Bapak dan Ibu, ini sebenarnya tidak berhubungan untuk Bapak dan Ibu yang hadir dalam webinar ini, tapi saya hanya ingin menunjukkan atau menginformasikan bahwa selain pengaturan dari ketentuan protokol tambahan yang harus dideklarasikan oleh stakeholder, maka ada pengaturan juga di informasi sirkular itu terkait dengan pertama pasal 11 itu tentang penunjukan inspektur IAEA di suatu negara. Jadi itu juga diatur dalam ketentuan protokol tambahan. Kemudian pasal 12 ini terkait dengan kebijakan pemberian multiple entry visa. Nah, dalam hal ini Bapeten selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kemenlu dalam pengurusan visa multiple entry untuk inspektur IAEA yang ditunjuk sebagai inspektur untuk Indonesia. Kemudian untuk pasal 14, ini juga diatur dalam perjanjian protokol tambahan di mana antara IAEA dan negara, dalam hal ini Bapeten, harus melaporkan atau menggunakan komunikasi sistem yang diatur oleh IAEA. Jadi di Bapeten itu sendiri ada beberapa perangkat yang disediakan oleh IAEA dalam rangka pelaporan safeguard dan protokol tambahan. Selanjutnya, ketentuan di pasal 15 itu tentang kerahasiaan informasi dari pelaporan safeguard dan protokol tambahan. Bapak dan Ibu, mohon izin, apakah suara saya terdengar karena di rumah sedang azan? Apa kita bisa berhenti sebentar sampai azan selesai? Iya, tadi sebentar aja, Bu. Hitung. Izin berhenti sebentar, Pak.
Baik, bisa kita lanjutkan. Tadi sudah sampai di artikel 15 ya, pasal 15, yaitu tentang kerahasiaan informasi dari pelaporan serta dan protokol tambahan. Ini juga diatur, dan Ibu jangan khawatir jika menyampaikan deklarasi ke Bapeten, maka Bapeten akan memperlakukan deklarasi tersebut dengan persyaratan terkait kerahasiaan informasi. Ke slide selanjutnya. Nah, tadi saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang apa saja yang menjadi ketentuan atau kewajiban negara dalam melaporkan deklarasi protokol tambahan. Nah, slide berikutnya ini akan saya sampaikan perkenalan sedikit dari protokol reporter. Jadi protokol reporter itu adalah aplikasi yang digunakan oleh negara dalam rangka melaporkan deklarasi protokol tambahan ke IAIA. Protokol reporter itu sendiri sejarahnya dari tahun 1999 itu telah dibangun oleh IAIA protokol reporter versi 1. Nah, sampai saya hadir di Bapeten, saya belum pernah mencoba untuk versi 1, jadi saya langsung menggunakan protokol reporter versi 2 yang dirilis tahun 2008. Kemudian karena banyak problem yang dialami oleh negara-negara anggota dalam melakukan deklarasi menggunakan protokol reporter versi 2, kemudian ada juga keinginan dari berbagai negara yang telah diidentifikasi untuk memodifikasi penggunaan protokol reporter itu untuk lebih istilahnya up to date dengan teknologi yang sekarang ya, teknologi masa kini, maka IAIA bekerjasama dengan USDOE membangun lagi suatu perangkat atau memperbaharui protokol reporter dengan spesifikasi yang lebih canggih, yang lebih terkini, dan akhirnya dibangunlah aplikasi protokol reporter 3 yang saat ini sampai saat ini kita gunakan, dan besok Bapak dan Ibu dapat mencoba secara langsung bagaimana melakukan input deklarasi, kemudian submit deklarasi, kemudian menyimpan data deklarasi di masing-masing device yang Bapak Ibu telah siapkan. Saya selanjutnya. Ini mohon maaf karena saya bukan orang seni, jadi gambarnya kadernya. Jadi dari gambar ini menggambarkan bagaimana cara kerja dari protokol reporter versi 2. Jadi gambar di sebelah kiri ya, jadi ada 3 inputer. Ini biasanya stakeholder kami menginput data deklarasi melalui protokol reporter 2, atau mereka membuat form dalam bentuk Excel atau Word, kemudian diketik ulang deklarasi sesuai dengan ketentuan yang tadi telah saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi ya misalnya 2A3 ada fungsi gedung, ada ruas ruangan, penggunaan sebelumnya, mereka input dengan mengetik ulang semua deklarasi tersebut. Kemudian setelah itu outputnya mereka fasilitas mengirimkan dalam bentuk PDF atau men-tes ya dalam bentuk PDF yang hard file-nya dikirim melalui pos atau dikirim melalui email. Nah, ini karena dari PDF itu dikirim ke Bapeten melalui email, waktu itu belum ada cloud, jadi kerahasiaan informasinya juga masih dilakukan. Nah, setelah itu karena Bapeten itu punya waktu 1 bulan dari 15 April tingkat waktu yang disampaikan oleh fasilitas ke Bapeten, kemudian Bapeten ke IAIA itu 15 Mei, maka di gambar ini seperti orang sedang mengetik dan diawasi oleh pengawasnya. Ini Bapeten mengetik ulang lagi deklarasi-deklarasi itu mulai dari 2A1 sampai 2A10 dan sekaligus melaksanakan konfirmasi jika ada deklarasi yang dinilai masih akan menimbulkan pertanyaan oleh IAIA. Jadi disinilah human error itu sangat amat berpengaruh untuk completeness dan correctness deklarasi kita ke IAIA. Nah, setelah itu sebelum tanggal 15 Mei biasanya mepet-mepet sekali
itu BPTN melakukan evaluasi berkali-kali, kemudian melakukan rapat koordinasi, kemudian masih konfirmasi. Deklarasi itu di print ulang oleh BPTN untuk semua deklarasi yang mewakili negara. Jadi ada dari Bandung, dari Jogja, dari Serpong, kemudian dari semua stakeholder terkait. Kemudian dikirimlah dalam bentuk PDF menggunakan secure communication link. Jadi dari Bapeten ke IAIA-nya itu sudah menerapkan kerahasiaan informasi karena data itu di-encrypt terlebih dahulu, kemudian baru dikirim melalui secure communication link ke IAIA. Namun dari fasilitas ke Bapeten waktu penggunaan protokol reporter 2 ini kerahasiaan informasinya belum bisa kita nilai baik. Untuk itu dengan adanya protokol reporter 3 ini sangat terbantu sekali terkait kecepatan, kemudian kemudahan dan kerahasiaan informasi. Nah, kalau tadi protokol reporter 3 itu sebenarnya rilis di tahun 2000, antara tahun 2014-2015, maka di slide selanjutnya, Pak Awan. Ya, maka IAIA melalui suratnya meminta untuk negara-negara anggota termasuk ke Indonesia untuk menggunakan aplikasi terbaru yaitu Protokol Reporter 3 per tanggal surat 6 September 2016. Nah, pada kenyataannya ini tidak bisa langsung berjalan dengan mulus karena kita sendiri dari Bapeten belum mengikuti atau belum diberikan workshop untuk penggunaan protokol reporter 3, walaupun IAIA mengirimkan itu berdasarkan lengkap dengan petunjuk pengisiannya atau petunjuk penggunaannya, namun kita masih ada kendala-kendala khususnya dalam hal restore data, kemudian mengolah data itu, mereka akhirnya menjadikan dalam bentuk deklarasi yang utuh, deklarasi final untuk seluruh fasilitas. Nah, ini dilakukan beberapa kali pertemuan, baik pertemuan langsung jika ada staf dari inspeksi safeguard yang datang ke IAIA atau berdinas ke IAIA, bisa kami langsung melakukan konsolidasi dan koordinasi dan sekaligus mencoba-coba di sana. Akhirnya pada tahun 2019, di awal 2019, IAIA bersedia hadir ke Indonesia untuk secara khusus membimbing kita negara, termasuk waktu itu fasilitas-fasilitas nuklir yang kami undang untuk menggunakan workshop atau melaksanakan workshop PR3 ini. Nah, setelah itulah baru PR3 ini secara lancar digunakan oleh Bapak dan Ibu stakeholder, juga oleh kami di Bapeten. Untuk workflow-nya, untuk PR3 ini lebih sederhana. Jadi setiap kontributor di sini bisa menginput entry mereka sendiri. Jadi mereka menginput deklarasi melalui format yang sudah disediakan, tidak perlu membuat Excel atau membuat file dalam bentuk Word, dengan hanya mengisi dari PR3, mereka sudah bisa menghasilkan deklarasi yang mewakili fasilitas mereka. Kemudian file itu kemudian ditransfer, bentuk transfer package, nanti formulasi ininya dalam bentuk PR3T, ini ditransfer ke SRA atau State Regulatory Authority atau Bapeten untuk kami combine dan kami input kembali untuk mungkin stakeholder yang belum bisa menggunakan atau mengaplikasikan PR3. Nah, data itu kemudian diolah, kalau ada yang kurang lengkap kami butuh konfirmasi. Jadi setelah itu kami melakukan transfer package PR3 tadi yang sudah komplit, yang sudah lengkap untuk seluruh negara dalam bentuk PR3A. Jadi untuk yang ini PR3T ini untuk transfer package ke SRA, kemudian PR3A ini untuk transfer package ke agensi. Nah, sebelumnya file itu di-encrypt dulu, kemudian dikirim melalui perangkat-perangkat yang telah ditetapkan oleh IAIA. Jadi selain SCL tadi ada State Deklarasi Portal, ini juga telah dilengkapi oleh IAIA, kemudian bisa melewati email juga jika dua perangkat sebelumnya itu mengalami kendala. Sebelum di-encrypt, sebelum dikirim, jadi
tadi sudah saya jelaskan bahwa file-file tersebut di-encrypt dengan aplikasi khusus juga. Ini aplikasi yang disediakan oleh IAEA, yaitu aplikasi Cleopatra. Nanti bentuk filenya bentuk file PGP. Nah, ini tambahan penjelasan saja. Jadi masing-masing kontributor dapat menginput deklarasi, mengentry deklarasi, kemudian menjadikannya dalam bentuk satu deklarasi. Slide selanjutnya, Pak Awan. Slide-nya belum bergerak. Baik. Oke. Entry-entry itu akan menghasilkan satu deklarasi atau satu entry menghasilkan satu deklarasi. Atau misalnya tidak ada penambahan entry, deklarasi dari Bapeten yang lama bisa juga menjadikan deklarasi untuk tahun setelahnya. Jadi misalnya update deklarasi tidak ada perubahan data, itu bisa langsung disubmit menjadi deklarasi tahun yang berjalan. Kemudian deklarasi data dari gabungan deklarasi yang telah oleh SRA ini menjadi submission deklarasi yang dikirim ke IAEA. Selanjutnya, Pak Aman. Iya, ini sama penjelasannya. Jadi karena waktunya tinggal sedikit, kita langsung saja mungkin pengenalan ini sama ya, bisa mereview. Jadi kontributor itu bisa mengedit, menginput, mengedit, kemudian mungkin dari kepala bidangnya bisa sebagai kontributor juga bisa mereview, kemudian mengirim ke SRA juga mengcreate atau mentransfer ini juga setelahnya bisa mensubmission ke IAEA. Ya, sama ini flow-nya seperti ini flow yang saya ambil dari workshop IAEA yang dilaksanakan tahun 2019. Oke, lanjut Pak Awan. Ya, Bapak dan Ibu, ini untuk bekal Bapak dan Ibu besok melakukan uji coba penggunaan PR3. Jadi ada persyaratan minimal untuk menginstalasi aplikasi PR3 itu. Jadi pertama, komputer atau laptop yang Bapak Ibu gunakan harus berbasis Windows. Yang digunakan bisa dari Windows XP sampai dengan Windows 10. Atau spesifikasi yang lebih tinggi pun tidak bermasalah. Platform yang bisa dipakai di 32 bit atau 64 bit dan tidak diperlukan perangkat lunak tambahan lain selain PR3. Nah, untuk current version-nya saat ini sebenarnya IAEA telah menerbitkan yang protokol reporter versi 3 untuk yang versi ke-7. Namun kami menyediakan dua dari yang versi 7 dan versi 5. Nanti Bapak dan Ibu bisa menginstal salah satu atau kami sarankan untuk yang versi 5 saja yang jadi sama dengan apa yang digunakan oleh Bapak. Kemudian untuk mengunduh aplikasi tersebut kami tidak menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan browser berbasis Microsoft Edge. Jadi mungkin dengan browser yang lain itu bisa digunakan. Ini trial dan error yang selama ini kami temui di KSMS. Kemudian ini tampilan apabila Bapak dan Ibu sudah menginstal protokol reporter. Jadi ini versi yang saya gunakan adalah versi 5, angka 5 dan pilih terakhir itu adalah versi terakhir, versi jenis versi yang dipakai. Nah, sekarang sebenarnya sudah sampai di versi 7. Kemudian nanti Bapak dan Ibu setelah muncul tadi tampilan instalasi PR3 tadi akan muncul instalasi seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu harus memilih Bapak dan Ibu sebagai kontributor atau sebagai SRA. Kemudian melengkapi data ini atau Bapak dan Ibu bisa skip for now saja karena ini hanya bersifat latihan. Kemudian selanjutnya ini fitur-fitur ya, jadi tadi telah dijelaskan. Jadi untuk fitur PR3 itu bisa dipilih dari penggunanya, apakah sebagai SRA atau sebagai non-SRA atau kontributor. Nah, kompetensinya juga ada tersendiri. Jadi kalau kompetensinya SRA itu seperti apa dan kontributor seperti apa. Jadi Bapak Ibu yang sebagai kontributor penginput di masing-masing fasilitas biasanya sudah harus mengetahui lokus AP yang diinginkan, kemudian pengetahuan nama AP-nya juga seperti apa juga dibagi kompetensinya melalui user yang kita dapatkan.
Kemudian slide selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi langkah selanjutnya, yaitu dengan mengisi lookup data fasilitas. Ini nanti disediakan soft filenya juga di nanti link yang telah disediakan. Jadi Bapak dan Ibu nanti setelah menginstal harus mengrestore ya atau mengimpor lookup data yang telah dibagikan. Supaya nanti tampilannya daftar kontributornya itu Bapak dan Ibu bisa mengisi dan memilih dari nama organisasi Bapak dan Ibu. Jadi misalnya dari PSTNT, dari PSTA, kemudian fasilitas Bapak dan Ibu apa, kemudian misalnya Bapak Ibu dari Bandung dengan site name apa, ini nanti sudah disediakan oleh kami. Kemudian selanjutnya, nah ini fitur-fiturnya, ini ada fitur data manager, ini bisa memanggil database deklarasi Indonesia yang telah dikirimkan ke IAIA tahun sebelumnya. Jadi kami selalu menyimpan deklarasi-deklarasi 1 tahun yang lalu, sehingga ketika tahun depan kami akan melakukan deklarasi atau update, ini kami tinggal memanggil data dari tahun sebelumnya dan memperbaharui apa-apa saja yang mungkin terdapat perubahan. Kemudian entry editor ini adalah fitur untuk mengisi atau membuat deklarasi baru dan mengelompokkan entry-entry yang mungkin ada di 21 dikelompokkan ke 21, 23 dikelompokkan ke 23. Kemudian submission editor ini digunakan oleh kami di Bapeten untuk membuat deklarasi tahunan, mengupdate dan mengelompokkan deklarasi. Ini lebih ke badan pengawas yang menggunakan untuk fitur itu. Nah ini Bapak dan Ibu nanti melihatnya fitur yang ini karena Bapak dan Ibu mencoba untuk membuat entry sendiri dari jenis-jenis deklarasi atau soal-soal yang kami sediakan. Jadi ada 21, kalau nggak salah ada 23, jadi Bapak Ibu akan menginput dalam format seperti ini. Selanjutnya, ini kami di SRA yang melakukan submission editor untuk deklarasi tahunan. Namun, besok Bapak dan Ibu juga bisa mencoba fitur ini sebagai biar Bapak dan Ibu paham bagaimana sih SRA itu mengumpulkan deklarasi dari seluruh fasilitas yang ada. Baik, selanjutnya kita waktunya sudah. Baik, nah ini dari submission editor tadi. Dari submission editor tadi, jika akan dilakukan proses selanjutnya akan ada validasi. Validasi itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama atas permintaan user, jadi kita mengklik tombol validasi. Yang kedua, validasi otomatis dari aplikasi itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan proses export transfer package, nanti akan muncul warning dari validasi data deklarasi yang akan kita sampaikan. Jadi level validasi itu sendiri nanti ada 3, terdiri dari error, warning, dan informasional. Jadi kalau yang ada errornya, ini Bapak dan Ibu tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Sedangkan jika warning dan informasional ini, Bapak dan Ibu masih bisa melanjutkan ke export transfer package. Selanjutnya, nah untuk filenya sendiri, untuk transfer package ini nanti digunakan oleh SRA dan kontributor untuk mentransfer data entry antara keduanya atau kolaborasi antar kontributor. Jadi misalnya dari satu fasilitas PSTNT memiliki beberapa kontributor, itu bisa dilakukan kolaborasi untuk menjatuhkan beberapa entry seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Kalau export for urgency itu hanya dilakukan oleh otoritas negara untuk mengekspor pengajuan deklarasi dalam file transmisi ke IAIA. Jadi bentuknya PR3A. Ini kalau yang bedanya, kalau yang transfer package ini kita masih bisa menuliskan catatan di internal comment. Jadi misalnya kita perlu sebagai pengingat ini penelitinya, misalnya deklarasi 21 ini penelitinya siapa, itu kita biasanya input di internal comment supaya kalau IAIA menanyakan nanti kita langsung bisa merefer ke peneliti tersebut. Kemudian ada lampiran filenya juga. Nah ini juga bisa di-attach di transfer package ini jadi filenya hanya terbaca sampai di tingkat SRA.
Kemudian kalau yang di transfer for urgency ini kolom internal comment dan lampiran file ini tidak terbaca, tidak terkirim. Selanjutnya, nah ini outputnya nanti di sebelah pojok kiri atas ini ada import transfer packet dan export transfer packet. Untuk import, ini Bapak dan Ibu bisa digunakan untuk mengambil data dari transfer packet deklarasi tahun sebelumnya. Nah, kalau untuk pembaharuan. Nah, kalau export package ini adalah deklarasi yang akan dikirim di tahun berjalan. Nah, nanti untuk proses validasi akan muncul ketika Bapak dan Ibu mengeklik tombol export transfer package. Nah, ini fitur lain juga. Jadi selain tadi output itu ada juga fitur penyimpanan data. Jadi kita bisa backup database kita. Jadi dari database deklarasi Indonesia dari tahun 2000 itu bisa di backup di sini dan kita bisa mau restore juga database kita. Database di satu negara. Di fasilitas juga bisa, Bapak Ibu bisa sebelum misalnya dikirim ke Bapeten, Bapak Ibu bisa membackup database-nya, kemudian menyimpan dalam device yang lain, jadi tidak menggantungkan penyimpanan di PR3, jadi nanti bisa disimpan mungkin di external hard disk atau di PC atau laptop Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bisa sedikit memahami aplikasi PR3 sebelum Bapak dan Ibu melaksanakan bimbingan teknis hari kedua. Jika ada pertanyaan juga bisa saya jawab. Jika tidak, saya ada Pak Ando di sini dan teman-teman server lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.